kalau emang lu bisa ngeramal masa depan, tahu nggak kapan lu mati? Nah, seperti itu. Mbak Yu juga pernah ya? Udah banyak sekali ya. Banyak banget sampai sedih itu. Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal? Kurang dari karena sakit. Mbak, jangan. Kan sekarang yang lagi terangkat jadi adalah vlog kalian berdua nih. Betul. Salah satunya yang ya bukan mendahului Tuhan ya, gitu. Maksudnya ya ini kan kalian memberikan prediksi-prediksi ya kepada masyarakat bahwa mengenai kamu punya pertanyaan ke Mbak Yu. Yang aku juga kok bisa kepikiran nanya itu sama Mbak Yu? Kemarin waktu kejadian, gue ditelepon sama editor, gue dikasih tahu. Dalam hati yang pertama kaget, yang kedua adalah gue nyesel kenapa waktu itu gue nanya itu. Why did you ask that question? Siapa sih kita yang mau peramal paling jago sekalipun kan kalau Tuhan berkehendak Gak ada yang bisa. karena gue itu selalu takut, setiap saat pun gue takut. Apa yang gue katakan ini kan berbalik kepada diri sendiri. Yes. Baik, pertama-tama kita ingin mengucapkan bahwa kita berdua secara pribadi ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan mendoakan tentunya almarhumah dengan nama asli Mbak Yu, Eus Yuharia Yohana. Oke, atau yang mungkin lebih dikenal masyarakat dengan nama Mbak Yu. Yeah. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik dan juga keluarganya betul-betul diberikan penguatan yang kehilangan saat ini. Amin. Dan langsung kepada kamu sebagai teman sejawat mungkin sekarang banyak orang. Artinya gini, orang banyak mengenal Mbak Yu sebagai paranormal. Nggak tahu sih Denny ini sebutan paranormal atau enggak, tapi sekarang banyak membaca. Either membaca lewat pasir, zaman dulu kita dicampur-campur, atau sekarang lo lewat YouTube lo juga lo suka memberikan prediksi-prediksi. Oke. When was the last time you meet Mbak Yu? Sebelum, jadi kalau nggak salah itu Maret ya, kita bikin konten lagi. Tapi kalau nggak salah around, ya itu, beliau tuh ulang tahunnya kan 7 Maret. Ya sekitar itu, tapi terus kemudian cuman teleponan. Oke. Beliau sempat sakit menjelang puasa. Oke. Ya kurang Sakitnya enak apa badan. Nggak, lebih ke ya drop aja. Kurang fit. Terus Oke. diinfus vitamin. Iya. Tapi di rumah sakit waktu Iya. itu. Terus kemudian setelah Lebaran itu ngucapin selamat Lebaran aja. Oke. Karena kan kondisi seperti sekarang udah nggak kayak. Benar. Jadi kita collab itu kan dari tahun 2019 sebelum pandemi sampai akhirnya pandemi. Iya. Terus mengingat beliau ini juga fisiknya itu Iya. naik turun. Iya, iya. Kita takut lah datang ke sana terus tiba-tiba Iya. nanti bawa penyakit atau apa. Betul. Jadi ketemu terakhir sama Mbak Yu itu adalah bulan kalau nggak salah Maret. Maret 2021. tahun 2021. Yes, Itu kolaps ketemu secara langsung. Lupa, tapi yang paling diingat itu adalah saat mungkin sekitar Februari ya, pas beliau itu meramal, atau Januari terus Februari ketemu. Pokoknya waktu itu sedang berseteru sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Nah, beliau itu nelpon gue dan Nelpon kamu. istilahnya kayak kita ngobrol 1 jam lebih itu ngomongin tentang Mas, ini Mas Deddy gimana ya, kok dia kok begitu sama saya, dan gue menyebutkan kalau ya itu kan sesuatu yang dia mengerti. Bisa salah, bisa benar. Yang tahu yang benar salah ya Mbak harus jelaskan. Oke. Gue memberikan itu personal numbernya beliau Deddy ke si Mbak Yu. Oke. Ya nggak tahu akhirnya menghubungi atau enggak. Tapi semua gue bantu untuk Mbak nanti ngomongnya gini aja. Deddy tuh orangnya ini kok enak kok, diajak ngobrol aja. Dia pun ngomong seperti itu, nggak akan kalau ketemu terus galak juga gitu loh. Yes. Itu Dan kan hanya karakter mungkin di sosial media atau di YouTube. Iya, dan yang dibahas waktu itu kan konten. Iya, Nah, betul. jadi Bukan pribadinya. Iya, ngobrol aja, dan nggak ada kesalahan apa-apa. Oke. Nah, waktu Jadi itu. beliau saat itu menghubungi kamu dan itu obrolan terakhir. Ingat nggak topik apa yang kalian obrolin? Iya, selamat Lebaran. Di bulan Maret No, 2000 no. pada saat kolaps itu. Oh enggak ada sesuatu yang spesial sih. Oke. Ada ngeramal atau ada prediksi apa segala macam gitu nggak? Apa sih yang kalian bahas saat itu? Kalau nggak salah itu Mbak Yu diundang datang ke konten, nanti dilihat ya, lupa pastinya. Terus beliau ini meramalkan yang terus jadi viral juga adalah Rizky Bilar sama Lesti. Rizky Bilar dan Lesti. Jadi ada beberapa waktu itu meramalkan Luna dan Ariel, meramalkan beliau, meramalkan si Atta Halilintar sama Aurel waktu itu belum nikah. Oke. Itu around apa ya? Jangan-jangan Februari ya? Gue lupa pastinya. Oke. Artinya di awal-awal tahun ya. Iya. Nah, satu hal mungkin untuk sebagai memori mengingat kebaikan-kebaikan beliau gitu ya. Apa sih, bagaimana sih karakter dari Mbak Yu ini di kacamata seorang Denny Darko yang mungkin ibaratnya sekarang sama-sama menekuni dunia memberikan prediksi kepada masyarakat? Mbak Yu ini seseorang yang
orang itu akan berbeda melihat Mbak Yu. Ya. Sosoknya itu mungkin sama kayak kalau tadi contoh Deddy Corbuzier itu. Ya. Deddy Corbuzier sebelum hitam putih. Ya. Orang kenalnya beliau ini adalah orang yang galak, Ya. to the point. Ya. Melanie sendiri pernah walkout juga kan waktu itu. Ya, dia udah tahu kok. Ya, tapi akhirnya kan setelah kita mengenal dia, Yes. he didn't mean it gitu loh. Ya. Nah, Mbak Yu pun seperti itu. Dia orang yang mungkin kata-katanya ini beberapa orang nggak terima, tapi jauh di dalam lubuk hatinya maksudnya itu baik. Orang yang She meant lembut. well ya, sebetulnya. Yes. Dan dia ini orang yang sangat dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang ya belum pernah lihat Mbak Yu ini kayak marah-marah atau ngatain orang, itu belum pernah. Jadi kalau menurut gue sendiri, Ya. sebenarnya termasuk orang yang sabar dan di dalam hati pun tuh rapuh. Karena baca komen-komen netizen, Ya. itu Suka tuh banget. bukannya dia marah, tapi malah kayak kalau bahasa Jawa itu kayak yo ngalah mas, kok yo tega to mas wong ki koyo ngene karo aku. Kayak kenapa dia Nggak sangka loh. ya seperti itu. Oh wow, tapi kalau buat aku nih kacamata kita sharing ya, memang aku beberapa kali misalnya dulu di acara Call Me Mel juga Yeah. kan, Mbak Yu suka jadi tamu narasumber, dan aku ketemu itu dan sama Mbak Yu itu sekitar 1,5 bulan yang lalu. Keadaannya 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu di Kopi Viral, dan Mbak Yu tuh selalu tahu bahwa memang aku tuh bukan orang yang mau diramal gitu. Yeah. Dan beliau itu, dan aku juga tahu bahwa kan itu pekerjaan Mbak Yu untuk meramal gitu. Tapi secara personal kita tuh saling mengasihi gitu loh. Walaupun mungkin kita punya pandangan yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda gitu. Jadi kalau ketemu itu dia udah tahu gitu loh. Pasti memang kalau misalnya kita misalnya kasih prediksi ada bintang tamu, dia akan tahu, walaupun anak-anak kreatif kan kadang-kadang suka bercanda, ayo ramal kamera, ramal hostnya, misalnya di Call Me Mel gitu. Dia tahu betul bahwa aku memang nggak pernah mau diramal gitu. Nah terakhir ini memori banget bersama Mbak Yu, dan aku nggak pernah sangka bahwa it's gonna be the last memory with her gitu ya. Dia datang ke Kopi Viral, dia nggak ngeramal Celine saat itu, memberikan prediksi, dan dia tuh tiba-tiba diminta secara spontan sama Oleh anak-anak tim Kopi kreatif ya. Viral. Iya, tim kreatif untuk ngeramal aku. Dia sempat ngelihat kayak eye contact sama aku tuh, maksudnya Kayak minta persetujuan. Iya. Ya kadang-kadang kalau rekan sejawat kan gitu Iya, ya, iya, maksudnya iya. kadang-kadang aku nggak mau nih masa mendahului ntar kamu jadi tersinggung gitu. Iya, iya. Akhirnya dia memberikan prediksi apa mengenai rumah tangga aku, meaning adalah menurut dia saat itu aku tuh kelelahan gitu. Maybe I need a break, dia bilang gitu. Terus dia bilang tapi everything is gonna be okay with my marriage, dia bilang gitu. Dan itu adalah momen terakhir aku tuh benar-benar bertemu beliau, dan nggak sangka bahwa itu akan menjadi Terakhir. pertemuan terakhir gitu ya. Kamu sendiri kan sekarang yang lagi terangkat jadi adalah vlog kalian berdua nih. Betul. Salah satunya yang ya bukan mendahului Tuhan ya gitu. Maksudnya ya ini kan kalian memberikan prediksi-prediksi ya kepada masyarakat bahwa mengenai kamu punya pertanyaan ke Mbak Yu. Yang aku juga kok bisa kepikiran nanya itu sama Mbak Yu? Sebenarnya itu bukan pertanyaan gue. Kalau emang lu bisa ngeramal masa depan, tahu nggak kapan lu mati? Nah, seperti Iya. itu. Mbak Yu juga pernah ya? Udah banyak sekali ya. Banyak banget sampai sedih itu. Itu adalah pertanyaan banyak orang. Coba, kalau lu bisa lihat masa depan, lu mau mati kapan? Lu mati kapan? It's Itu like pertanyaan, challenge iya, dari masyarakat. itu challenge secara langsung, orang pasti akan gitu. Sama kayak misalkan ngaku, gue pesulap loh, coba tunjukin sulap, kayak begitu. Iya. That simple. Itu pertanyaan yang, Mbak, ada banyak yang nanya. Dan waktu ditanya seperti itu, orang tuh ngeles. Coba, Mbak Yu tahu nggak Mbak Yu ini akan meninggal kapan? Udah sesimpel itu. Reaksi dia gimana? Dia tahu, Mas. Dan itu adalah sesuatu yang gue terlintas gue ngomong, tapi karena kita bikin konten seperti Iya, ini ya. iya. Jadi ini kan kita cut waktu itu. Iya. Waktu dia ngomong, terus Dia menjawab menyebutkan keterangan berarti. dia belum ngomong, tapi waktu dia mau ngomong itu kayak yang, Mas, tapi ini kalau nanti sampai istilahnya dia itu nggak enak kalau dia tuh honoring her mom, dia nggak mau itu, ngerti nggak maksudnya? Oke, jadi sebetulnya pada saat lo tanya, lo tahu nggak kalau memang kamu ramal, Tahu. kamu bisa predik nggak kapan Bisa. kamu meninggal? Terus Bisa. dia bilang bisa. Bisa. Tapi abis itu di-cut karena Iya, betul. Karena kan memang saat itu tuh dia nggak mau itu akan ketahuan ibunya. Kalau nggak salah waktu itu ibunya masih ada. Dan karena ibunya dengar terus Sakit. Nah itu sesuatu yang dia hindari waktu itu. Oke. Dan waktu itu akhirnya ya sudah. Kalau gitu buat tayangan, saya nanti akan beat. ya. Tapi buat biar orang penasaran, ada gerakan bibir. Mbak Yu ngomong aja asal waktu itu ngomong seperti itu. Nah, tapi off the record sebenarnya dia sampaikan sesuatu yang
kalau gue boleh ngomong, gue nggak bisa ngomong secara exact karena gue berjanji nggak ngomong nih. Oke, jadi sebetulnya Denny itu pada saat bertemu ya dengan Mbak Yu itu menyebutkan sesuatu yang menurut Denny sebenarnya kayaknya kejadian, tapi Denny nggak bisa menyampaikan karena sudah berjanji kepada almarhumah. Betul, dan gue sendiri pun pas dikasih tahu itu kayak, cepet banget Mbak seperti itu. Tapi ya udah. Nggak lo kaget? Pas dia menyebutkan itu? Kaget, karena kan sama kayak kalau lu ke dokter terus divonis, ya kan? Tapi kan tetap in your heart, masa depan itu belum terjadi. Exactly. Dan siapa sih kita yang mau peramal paling jago sekalipun kan kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang bisa meramal itu kan sebenarnya adalah prediksi usaha untuk sama kayak kita lihat Google terus besok akan hujan. Kalau tiba-tiba besok nggak hujan, ya artinya ya kita tahu bahwa kita ini hanyalah manusia gitu loh, yang berusaha untuk memastikan sesuatu yang nggak pasti. Tidak ada yang bisa mendahului ketetapan dari Tuhan. Ya, dan waktu beliau sampaikan itu gue kaget, tapi ya udahlah ini kan buat konten, jadi biar orang penasaran waktu itu. Kemarin waktu kejadian, gue ditelepon sama editor, gue dikasih tahu. Dalam hati yang pertama kaget, yang kedua adalah gue nyesel kenapa waktu itu gue nanya itu. Why did you ask that question? Karena itu jadi kayak yang jangan-jangan itu satu negative affirmation buat dia sehingga itu bisa terjadi. Tapi ya balik lagi, ini kan sesuatu yang sudah. Iya, apapun itu orang mau bunuh diri kalau Tuhan nggak bilang belum, iya nggak akan bisa. Nah tapi balik lagi, ya udahlah. Tapi ada dalam hati lo. Ada. Sampai sekarang pun itu kayak yang. Kenapa gue tanyain itu gitu? Iya, kalau gue nggak nanya, mungkin apa ya? Harapan lo mungkin dia masih bisa. Iya, tapi kan itu satu hal kalau secara kita manusia kan nggak mungkin juga karena kan siapa tahu memang gua disuruh bertanya adalah memang ya Tuhan memang mengarahkan ke sana gitu loh. Nah, tapi ya apapun itu semoga ini yang terbaik. Wow. Tapi lo beberapa kali bikin konten bermain prediksi dan segala macam, beberapa kali sempat viral ya. Iya. Bukan cuma sama Mbak Yu kan, betul. ada juga dulu ya. Iya, karena kan sebenarnya sih kalau orang bertanya, yang gue lakukan tuh bukan ramal atau prediksi, tapi analisa. Tapi kan saat gue ngomong analisa, orang Indonesia tuh nggak mau denger. Mereka tuh lebih percaya orang yang bersentuhan dengan dunia misteri dibandingkan seorang ahli yang sekolahnya tinggi. Jadi menurut lo orang Indonesia lebih akan percaya dengan segala sesuatu yang prediksinya bersinggungan dengan misteri dibandingin kalau textbook. Orang itu nggak akan pernah tahu gue kayak kuliah sampai S2 di ITB itu orang nggak count itu gitu loh. Orang itu hanya ingin tahu, lu bisa buka kartu dan saat analisa gue itu tepat, and then they listen gitu. Sama kayak gue kemarin ngomong waktu sebelum ada orang mudik itu tadi, itu ada kemirisan saat orang-orang ini, masa kita dilarang mudik? Siapa tahu ini ketemu orang tua terakhir dan sebagainya. Gue waktu itu bilang, jangan mudik, akan banyak kematian. Ada ribuan kematian. Yes, ada ribuan kematian, bahkan akan menyentuh jutaan. Kalau kalian nekat mudik, ini bisa jadi mudik terakhir. Dan coba dilihat nanti di konten, saat nanti mudik akan banyak kematian. Setelah itu akan ada PSBB yang lebih ketat mendekati lockdown. Dan akhirnya terjadi. Tapi kan sebenarnya kalau soal mudik itu sebenarnya orang tidak punya gift, orang tidak mempelajari pun itu kan ibaratnya action and cause ya. Gue nggak punya gift. Iya, maksudnya orang biasa pun mungkin bisa memprediksikan gitu ya, Dan. Maksudnya kalau lo mudik kemarin itu keadaannya pasti akan chaos dan segala macam, pasti bisa diprediksikan. Tapi kan ada beberapa yang misalnya lo buat dalam konten lo dan akhirnya bersinggungan dan kayaknya jadi viral, seperti salah satunya yang si pertanyaan lo ke Bayu ini gitu ya. Video Gisel itu termasuk. Apa tuh? Yang gue waktu itu prediksikan, ada seorang wanita dan dia ini tadinya citranya baik akan berubah karena videonya akan tersebar. Itu sebelumnya? Di tahun sebelum depan. Kejadian? Yes, sebelum kejadian. Ada, cari videonya itu ada. Sekarang gue mau tanya sama lo, kita berteman cukup lama. Kalau Mbak Yu kan yang gue tanya memang Mbak Yu itu gifted. Dari keluarga. Kakeknya tadi disampaikan, Mbak Yu juga sering cerita, ya loh Mbak, aku tuh keluarga gini-gini segala macam. Memang sudah ada turunan kalau menurut dari Mbak Yu almarhumah. Kalau lo tuh kan ITB, S2. Jadi lo kalau memberikan prediksi apa? Maksudnya how can you do that? Yang pertama harus dijelasin dulu kuliahnya dulu apa. Jadi kuliah gua itu di ITB ngambil apa, Den? Kalau orang bilangnya seni rupa. Actually design. S1-nya desain interior. S2-nya itu DKV, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. In brief itu adalah memahami message di dalam sebuah
gambar atau ilustrasi. Oke. Jadi kita menguasai cara merubah behavior orang dengan menampilkan satu gambar tertentu. Oke. Dan exactly itu yang dilakukan oleh kartu tarot. Di kartu tarot itu banyak sekali simbol yang harus diartikan. Oke, jadi pada saat lo dengan medianya kan dulu sempat pasir. Ya, Sekarang tarot. pasir itu adalah menggambarkan tarot. Karena treatment TV yang, Mas, kalau tarot terlalu mistis. Ingat nggak kita dicampur-campur dulu kan? Iya. Kalau bisa, kita boleh nggak gambarnya tarotnya dimunculin sejenak, setelah itu pasir. Oke. Nah akhirnya sudah kita bikin lah, Mbak Herti lah yang minta waktu itu. Nah, akhirnya terjadilah itu tadi. Jadi, basically itu sebenarnya adalah membaca tarot. Dan tarot itu adalah gambar yang bercerita sebenarnya. Dan gue mengartikan ceritanya dengan data yang gue terima dan gue olah dengan otak gue itu tadi. Jadi bukan like. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang bisa dipelajari. Itu analitik, itu menganalisa. Bukan Itu mistik. Enggak mistik sama sekali. Actually sebenarnya kalau ditanya gue motivator. Karena apa yang gue arahkan itu selalu positif. Jadi you're not paranormal. Orang menyebut seperti itu dan gue nggak menolak. Tapi sebetulnya bukan. Kalau menurut Sebenarnya bukan. Mbak Yu beberapa kali juga kan dengan kelantangan beliau gitu ya, beberapa kali mungkin ada beberapa respon dari beberapa orang yang juga mungkin kurang satu beriringan dengan beliau gitu. Apa yang lo pelajarin dari Mbak Yu? Karena lo juga kan maksudnya sekarang gini, lo memberikan prediksi. Bisa aja tiba-tiba misalnya nggak tepat atau ada orang lain juga yang mungkin keberatan gitu. Prediksi lo tepat, viral, ya kan? Lo diundang, lo ditanya orang. Tapi pada saat kan bisa aja meleset apa segala macam, ada waspadanya nggak? Ada takutnya nggak dalam memberikan prediksi-prediksi ini? Nggak usah meleset deh. Tepat aja takut. Tadi aja juga si Rani, Kalina deketin. Kamu ngapain sih ramal-ramal? Nah kayak gitu. Tapi kan di sini itu gue nggak, fokus gue itu nggak ke subjeknya atau ke si objeknya ini tadi ya, ke si orang yang gue ramal saja. Tetapi apa nilai yang bisa gue ambil, yang gue bisa sampaikan kepada pemirsa gue ini tadi, bahwa nih loh, ini do, ini don't. Ini yang pengen gue sampaikan. Oke. Di luar ini meleset atau enggak, gue selalu menyelipkan satu message positif kepada mereka. Dan yaitu tadi, it's all that matter gitu loh. Itu yang pengen gue sampaikan. Saat mereka dengerin, itu nyampe, udah selesai. Tapi at least gue bisa merubah orang untuk di era seperti sekarang ini, dengan sosial media yang seperti sekarang ini, itu gampang banget buat kita itu negatif gitu. Saat memberikan prediksi atau sebelum membaca tarot, do you pray before that? Pray seperti kalau gue makan. Gue berharap bahwa ini tidak akan lead me to something bad. Sama kayak ya, bukan pray dalam artian gue take my time 1 menit. Tapi kalau di kita asking itu kan for guidance? Ya niat kan. Niat itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Ya, sama kayak misalkan sholat itu ada rukun ya. Rukun itu adalah hukum tata cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat dulu. Di luar semuanya kita niat memang mau sholat seperti itu. Nah, gue melakukan itu. Jadi sebelum lu baca tarot lo, karena gue itu selalu takut. Setiap saat pun gue takut. Apa yang gue katakan ini kan berbalik kepada diri sendiri. Yes. Sama kayak yang gue nanya seperti itu ke Mbak Yu, itu sesuatu yang, aduh, apakah itu seharusnya gue nggak boleh trespassing itu tadi loh. Ini tetap satu misteri yang gue juga nggak bisa jawab, kecuali ya dengan mengartikan ini dan berdoa selalu semoga pengertiannya tetap tepat. Yes, dan membawa kebaikan buat orang yang menonton kamu dan mendengarkan semua prediksi kamu ya. Iya, karena itu tadi tujuannya tetap motivasi itu. Mudah-mudahan apapun yang dilakuin dan apapun title yang lo punya, motivator lah, I don't know, magician, pembaca kartu tarot, whatever that is, tapi mudah-mudahan seperti tadi kamu sampaikan bahwa visi misimu adalah kamu bisa memberikan kebaikan untuk orang yang mungkin kamu sampaikan dan menonton YouTube kamu atau mungkin sedang berbicara dan mendengarkan si prediksi kamu. Amin. Right, thank you banget Dan. Sekali lagi kita berdua menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Dan yang mau disampaikan silahkan. Seperti yang selalu disampaikan kalau Mbak Yu selalu bilang kalau jangan percaya sama Mbak Yu. Percaya tetap sama Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Dan apapun yang dilakukan ini adalah upaya kita untuk memastikan sesuatu yang nggak pasti. Jadi ikhtiar kalau orang Muslim bilang. Dan that's it. Saat kita sudah melakukan, ya kita sudah melakukan apa yang memang diutus atau diminta oleh Sang Kuasa untuk kita lakukan. Oke, selamat jalan untuk sahabat kami, Mbak Yu.
semoga diberikan tempat yang terbaik Amin. dan amal ibadahnya Amin. diterima sama Tuhan. Amin. Amin. Thank you guys.